mereka yang di fashion, di Citayam Fashion itu, menurut aku sih, aku ngeliatnya sih karena ada satu orang, aku juga namanya siapa yang dia marah-marah waktu minta foto kan. Banyak juga yang di teman-teman di Instagram bilang, wah star syndrome nih gitu. Jadi ya aku sih nggak pernah kesana, nggak pernah ngeliat juga. Melihat Citayam Fashion Week itu awalnya nggak terlalu ngikutin sebenarnya, sampai akhirnya rame di media-media gitu. Yang aku pikirkan pada saat itu adalah oke, setiap orang boleh bebas berekspresi. Mungkin ekspresinya mereka dengan cara memakai pakaian yang seperti itu tuh, terus jalan di di lampu merah, di zebra cross, di trotoar. Jadi awalnya mungkin mereka tidak berpikir itu akan jadi besar gitu, tapi mereka hanya buat kepentingan konten gitu. Sampai akhirnya semuanya jadi besar gitu. Secara fashion mungkin teman-teman desainer juga mungkin pikir ya bukan fashion week, tapi kayak kebebasan berekspresi dalam berpakaian gitu. Tapi secara fashion mungkin bukan fashion yang artinya seperti jalan catwalk profesional gitu, bukan. Tapi akhirnya pun banyak ikut-ikutan public figure, banyak ikut-ikutan juga model-model ke sana. Aku juga agak-agak, kok jadi rame, kok jadi pada ikutan ke sana ya. Tapi mungkin mereka lebih cari poinnya adalah untuk memperkenalkan lebih cepat, karena mungkin di media sosial lagi naik nih. Jadi mungkin mereka kalau memperkenalkan sesuatu di sana jadi lebih cepat. Mungkin mereka ngambilnya yang itu tuh. Jadi aku sih lebih baik emang wadahnya dikasih gitu, kayak tempatnya dikasih, fasilitasin mereka untuk bisa berekspresi lebih baik. Bukan ya mungkin kebutuhan konten iya, tapi mungkin bisa jadi ajang mingguan yang bisa ditonton orang. Mungkin bukan fashion week yang high fashion, tapi yang mungkin malah jadi yang fashion jalanan yang orang suka bereksperimen. Silahkan mau buat gaya apapun, mau buat apapun boleh, tapi bisa dibuat jadi di satu tempat yang mungkin bisa menghasilkan juga, tapi jangan mengganggu kepentingan orang banyak. Kayak kemarin macetnya minta ampun, aku kan nggak sengaja lewat situ, aduh itu bener-bener macet. Terus teman aku yang pergi ke sana, masukannya adalah tong sampah harus dibanyakin karena sampah-sampah di mana-mana. Temanku aja sampai pergi ke sana sebenarnya ngajakin aku, ayo dong lihat. Aku bilang ngapain lihat ke sana, makin macet loh. Aku bukan nggak mau lihat atau rame-rame ikut-ikut fashion di sana, tapi maksud aku itu kan udah buat macet juga. Waktu itu juga aku kena macet juga gitu. Sebenarnya bagus gitu, bisa jadi mata pencarian yang bagus, bisa tapi asal dikasih tempat aja yang bagus dan mereka diajarin mungkin lebih profesional aja. Kalau matching pakaian, kalau mau beda pun sekalian, tapi itu jadi gaya masing-masing. Silakan ya mau fashion, siapapun, nggak harus model yang cakep yang ini ya, terserah, itu ekspresi mereka, silakan. Tapi yang pasti buat jadi di tempat yang bagus, jangan ganggu kepentingan umum aja. Nah kalau aku melihat itu ya sekarang kan memang di mana-mana pasti ada yang namanya LGBT dan lain-lain gitu. Cuman kalau tempat yang tadinya harusnya kelihatan bersih, tempat yang tadinya harusnya jadi tempat pejalan kaki, tempat yang harusnya tadi nggak macet, tapi akibatnya jadi kumpul rame-rame, terus jadi ada hal-hal negatif yang muncul, ya kita pasti nggak setuju ya. Karena kita pikir kalau buat macet aja, buat sampah aja itu udah jadi beban semua orang, kenapa buat hal negatif yang ngumpul-ngumpul yang misalnya nggak ada faedahnya, bahkan misalnya ada LGBT juga di sana ya. Kita bukan menilai gimana-gimana dengan mereka, itu juga kalau dibilang sama banyak orang juga kebebasan hak aja di setiap manusia. Jadi kita nggak bisa misalnya menghakimi atau ngejudge mereka, tapi menurut aku ya harus diperhatikan untuk tempatnya ya mungkin bukan di tempat umum yang untuk fasilitas umum gitu. Nah kalau soal star syndrome-nya mereka yang di fashion di Citayam Fashion itu, menurut aku sih, aku ngeliatnya sih karena ada satu orang, aku juga namanya siapa yang dia marah-marah waktu minta foto kan. Nah terus ya akhirnya banyak juga yang di teman-teman di Instagram bilang, wah star syndrome nih gitu. Jadi
Ya aku sih nggak pernah kesana, nggak pernah ngeliat juga. Jadi waktu teman bilang, akhirnya aku lihat, oh dia marah karena minta foto. Jadi mungkin ya itu seperti yang tadi kita singgung juga, menjadi public figure atau menjadi orang terkenal itu nggak gampang. Apalagi kalau instan dan memang nggak dibekalin dengan pengalaman, dengan iya, jadi keahlian, jadi ya gitu, terkenal dan lain-lain, karakter yang dia harus bisa pendam. Ya aku kan udah dikenal orang nih, itu pasti akan kelihatan jadi star syndrome gitu. Kalau misalnya dia merasa dia public figure, oh aku ini milik publik nih karena aku public figure, dia akan dengan senang hati misalnya diajak foto ya senyum, diajak ini ya ini, nggak marah-marah. Sedangkan yang benar-benar mungkin dari bawah perjuangannya sampai menjadi star itu masih tetap low profile karena mereka tahu susahnya gitu, dan mereka tahu oh aku ini public figure, punya banyak orang yang aku harus senyum gitu. Nah itu mungkin yang mereka nggak dapat karena memang semuanya agak instan di dunia digital, di dunia media sosial yang sekarang berkembang. Emang semuanya instan, mereka terkenalnya bisa instan, jadi gampang banget untuk jadi terkenal. Mereka pikir jadi uangnya juga akhirnya ada gitu ya, akhirnya ya karakter yang nggak baik itu ya nggak bisa mereka kontrol gitu, karena perjuangannya nggak sesusah orang yang dari bawah yang nggak ada zaman media sosial begini. Pasti ada, kalau faktor karakter dari keluarga pasti, faktor pendidikan juga bisa jadi, lingkungan juga bisa jadi. Jadi kalau menurut aku ya karakter itu memang harus dimulai dari rumah. Mendidik anak-anak mempunyai karakter yang baik bukan hanya tugas dari sekolah tapi tugas dari rumah. Terus anak-anak juga kenapa harus sekolah? Karena mereka juga menambah kedewasaan, ilmu juga, tata krama juga. Itu saling mendukung. Walaupun ya banyak sih yang sekolah juga karakternya jelek juga banyak. Ada yang cuman SD aja tamatnya mungkin kayak mama atau apa tapi karakternya baik. Nah mungkin karena lingkungan juga, jadi lingkungannya juga, kegiatan mereka juga mendukung itu, ngajarin mereka untuk punya karakter, akhlak yang baik gitu. Jadi keluarnya pun itu gitu, jadi semuanya sih mendukung. Kalau boleh bekerja sambil sekolah kenapa enggak.